Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat ya? Oke, pembelajaran kita hari ini adalah pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu dari tema 4, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Nah, adapun materi kita hari ini adalah tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan daya saing dunia. Nah, contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan tenaga ahli ASEAN. Ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi mobility serta ASEAN University Network. Selanjutnya, tujuan kerjasama ASEAN. Adapun tujuan kerjasama ASEAN yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu dalam sarana-sarana pelatihan, penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Tujuan kerjasama ASEAN selanjutnya adalah menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggotanya. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Keenam, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Manfaat kerjasama ASEAN. Adapun manfaat kerjasama ASEAN yang pertama menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Selanjutnya, semakin luasnya pasar internasional, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, dan meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perhatikan peta pikiran kerjasama ASEAN berikut. Kerjasama ASEAN, meliputi sikap dan tujuan. Adapun sikapnya bisa ibu lihat dari dalam peta pikiran itu. Yang pertama, bersikap proaktif dan memberikan dukungan positif terhadap program-program yang dibuat oleh negara anggota ASEAN. Kedua, bekerja keras dan mau memberi perubahan dalam era globalisasi. Yang ketiga, menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Tujuannya, mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.
Nah, selanjutnya bentuk kerjasama ASEAN. Ya, bentuk kerjasama ASEAN ada di bidang sosial, ada di bidang budaya, ada di bidang politik, dan ada di bidang iptek. Nah, untuk bidang sosial, contohnya adalah menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Adapun manfaat kerjasama ini adalah manfaatnya masalah perkembangan penduduk dapat teratasi. Di bidang budaya, contohnya adalah menyelenggarakan program tahun kunjungan wisata ASEAN atau dikatakan dengan Visit ASEAN Years. Manfaatnya memperkenalkan objek wisata, budaya, kesenian, film, dan musik negara-negara ASEAN. Selanjutnya di bidang politik, contohnya mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan hubungan diplomasi antar negara ASEAN. Terakhir, di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya mengadakan pertukaran pelajar. Manfaat dari kerjasama sebagai ajang untuk mempelajari budaya lain dan menambah pengalaman. Nah, inilah bentuk kerjasama ASEAN ya, ada di bidang sosial, budaya, politik, dan juga di bidang ilmu pengetahuan. Nah, jadi selanjutnya Ibu, untuk sebagai penilaian keterampilan ya, dilihat dari LKS halaman 86, kerjakan di selembar kertas HPS. Petunjuknya bisa anak ibu lihat di dalam video pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum anak ibu menyelesaikan penilaian keterampilan dan juga menilai pengetahuan, terlebih dahulu anak ibu catat dulu materi kita pada pagi hari ini. Tujuannya adalah agar anak-anak ibu lebih gampang dalam menyelesaikan soal, ya, kalau sudah dicatat di buku catatannya. Setelah dicatat, mari kerjakan penilaian keterampilannya dan juga penilaian pengetahuan dari LKS halaman 95, bagian 1, 1 sampai 10, bagian 2, nomor 1 sampai 5. Seperti biasa anak ibu, selesaikan di buku tugas kalian. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.